Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi dengan aku di Melin Universe. Ini adalah bacaan kartu Pick Pile. Tapi di sini aku punya pilihan. Ada 3, ada pulpen biru, hitam, dan merah. Jadi tema hari ini adalah apa yang sebenarnya harus kamu ketahui tentang dirimu. Dalam artian, apa pesan dari alam bawah sadarmu kepada dirimu. FYI, aku nggak sengaja ya pilih kartu hari ini, pilih ngambil deck kartu buat aku bacain, dan ternyata aku baru sadar bahwa dominasi hari ini adalah warna biru, juga dengan jaket aku seperti kalian lihat adalah warna biru. Kebanyakan kartunya juga warna biru. Aku nggak tahu kenapa, tapi mudah-mudahan ini adalah pertanda baik ya. Maksudnya aku bisa menarik hal-hal yang baik untuk membooster energi kalian, juga aku juga khususnya yang sebagai pembaca. Ini hanyalah fun reading ya. Tapi kalau resonate dengan keadaan kamu, mungkin itu adalah pesan dari alam bawah sadarmu yang memang sengaja menarik bawah sadarmu, menarik bacaan kartu ini. Siapapun yang singgah, yang tertarik dengan bacaan ini, berarti mungkin ini memang diperuntukkan untuk kamu. Jadi kamu harus bijak dalam mengambil sikap, mengambil manfaat, mengambil informasi apa yang aku sampaikan. Tidak semuanya benar, atau mungkin juga semuanya benar, atau setengah benar, setengahnya tidak. Jadi ini adalah bisa sebagai hiburan dan juga sebagai mood booster kamu seperti yang lain. Oke, kamu bisa langsung pilih. Kalau kamu butuh waktu untuk pilih yang mana file yang kamu suka, yang menarikmu, kamu bisa pause video ini ya. Nah, untuk yang memilih pulpen warna biru, jadi apa yang seharusnya kamu ketahui saat ini? Baiklah, yuk kita lihat dulu dari ininya ya, dari tarotnya. Juga di Pens. BTW ini memang hari ini aku nggak tahu kenapa aku tuh ketarik beberapa oracle, dan itu semua adalah warnanya biru. Majority kartunya itu tuh memang biru semua. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini sama aja buat aku. Mungkin aku bakal minta bantu satu kartu ya untuk menjelaskan ini. Pada dasarnya ini adalah the lover. Ada ini sih. Nah, coba lebih dekat lagi ya. Nah, untuk yang memilih file nomor 1, apa yang seharusnya kamu ketahui, pesan dari alam bawah sadarmu saat ini, bahwasanya sebenarnya ini adalah semua kartunya ini pada rata-rata melambangkan sebuah perkembangan spiritual. Jadi kemarin itu kamu telah berhasil dalam sebuah pencapaian, sehingga harus perlu dilanjutkan. Ini bisa saja di antara kamu adalah sudah ada yang namanya perayaan itu seperti apa ya, menuju tahap selanjutnya, apakah selesai sekolah atau tamat dari sebuah ini, atau menyelesaikan project, atau juga ada hal-hal lain ya yang terkait dengan khususnya untuk keperluan jiwa gitu ya. Dan di sini ada yang namanya lambang bunga lilat. Nah, di sini ada pertama ada lilac ungu gitu ya. Pada dasarnya bunga lilac ini adalah lambang dari musim semi dan pembaharuan begitu. Karena ini adalah bunga yang pertama kali mekar di musim semi gitu. Seperti apa namanya, dalam berbagai budaya lilac ini memiliki makna yang berbeda. Seperti di Rusia gitu, di zaman Victoria bisa juga melambangkan cinta, atau
atau melambangkan kebijaksanaan. Dan ini adalah proses jadi ini sangat relate ya dari kartu pertama, kartu kedua. Jadi apa yang perlu kamu ketahui setelah kamu mendapatkan achieve 1, kamu perlu melanjutkannya. Dan pada dasarnya ini lebih banyak ke ke bagian spiritual ya. Itu lihat, sementara kartu kedepannya itu kita lihat ada yang namanya The Hierophant. Nah, di sini The Hierophant ini adalah, di sini juga dilambangkan juga sebagai channel atau mungkin jalan ya, jalan. Dan ini sangat sangat ini ya, sangat erat sekali. Dua ini adalah bahwa sesuatu yang telah kamu upayakan, kamu perlu menjaganya, kamu perlu melanjutkannya, meningkatkannya. Dan ini kartu Hierophant seperti aku bilang, dia kan melambangkan kebijaksanaan ya, spiritual, kepercayaan agama, kepatuhan gitu. Coba kalian lihat, ini ada sesuatu, jika dilihat dari lambang gambarnya seperti air terjun ya. Jadi kita melihat sesuatu yang besar, yang tinggi gitu, tapi juga aromanya itu menenangkan. Jadi sesuatu yang The Hierophant itu memaknakan intuisi yang lebih kuat, yang lebih tajam, juga mengetahui hal-hal yang ini sosok, kalau dikatakan kamu mencirikan kamu itu seperti apa, ini adalah sosok kamu dalam ilmu pengetahuan yang lebih tinggi. Bisa diketahui bahwa maksudnya ilmu pengetahuan di sini adalah tidak hanya seperti apa yang kamu dapatkan dari pendidikan formalmu, tetapi juga dari kehidupanmu, dari tradisi, yang lebih penting dari agama gitu. Kebanyakan juga orang-orang yang memilih pile ini adalah orang-orang dengan tingkat spiritual sedang akan menjalani pelajaran spiritual. Dan di sini bisa aku katakan bahwa perjalanan spiritual itu tidak selamanya kamu pergi berguru atau segala macam, tidak. Tapi ini adalah perjalanan terdalam jiwa, di mana kurikulum spiritual itu antara kamu dan orang lain itu bisa berbeda, karena kamu memiliki pengalaman dan kamu juga memiliki guru yang berbeda gitu ya. Tiap-tiap jiwa adalah guru, tiap-tiap kitab, tiap-tiap buku adalah petunjuk. Nah, itu dia. Ini Hierophant ini melambangkan tingkat ketajaman intuisi, pengetahuan yang lebih tinggi, dalam artian pengetahuan yang tidak diajarkan di sekolah. Jadi tidak setiap orang itu beda-beda begitu. Lalu ada journey, may you seek the adventure. Nah, seperti aku bilang tadi, ini adalah seperti konfirmasi dari kartu-kartu sebelumnya. Kamu memang harus tetap mencari, memulai perjalananmu, mencari, tetap melanjutkan perjalanan ini. Journey yang di sini dalam artian journey harfiah ya, dan journey perjalanan jiwa gitu, tidak dalam perjalanan fisik. Dan mungkin saja ketika terjadi perjalanan fisik itu bisa mungkin saja kamu akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menemui seseorang, menemui guru atau sesuatu lah. Dan tapi ini lebih ke perjalanan jiwa, perjalanan perjalanan spiritualmu. Jadi apa yang harus kamu ketahui, bahwa ketika kamu meyakini sesuatu, just banish your bless. Jadi tendang semua rasa malumu, rasa tidak percaya dirimu akan membuka sesuatu, akan sesuatu gitu. Dan kamu harus paham bahwa seharusnya kamu menikmati saat ini gitu. Jangan takut akan masa depan yang akan kamu gagal atau kamu salah di jalan ini. Tidak, ini sebuah konfirmasi bahwa jiwamu butuh untuk tumbuh dan kamu berhak mendapatkan hal yang lain, pendidikan yang lain. Ini seperti seperti konfirmasi bahwa kamu membutuhkan perjalanan yang lain. Dan there is nothing sexier than authentic trust. Dan percayalah bahwa kejujuran terhadap diri sendiri itu adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan, bahwa kepercayaan terhadap diri itu bisa membangun, membuka jalan apa yang tidak kamu yakini bahwa
kemarin itu tidak bisa gitu. Nah, kalau kamu sedang menanyakan juga ini juga ada identifikasi bahwa kemungkinan kebanyakan dalam kalian ini yang kebaca adalah spiritual. Salah satu jalan spiritualnya adalah itu bahwa menikah atau memulai hubungan. Kenapa aku mengatakan demikian? Ketika seseorang terkoneksi dengan orang lain, itu dalam artian apakah dia berpasangan atau apakah dia menikah atau segala macam, itu sebenarnya menunjukkan sebuah tingkat spiritual juga. Karena kenapa? Walaupun sekarang kamu berpikir banyak orang yang menginginkan bersama dengan orang lain, tetapi ketika jiwa dia tidak bisa, tidak mengempuni hal tersebut, diusahakan sebagaimana cara pun dia tidak akan bisa bersama dengan orang yang dia inginkan, dengan orang tipe yang dia idamkan. Itu pasti terjadi gitu. Dan ini juga untuk kalian yang pilih file dengan lambang pulpen biru, ini adalah masanya untuk memulai kehidupan baru. Kalau dalam hubungan itu memulai tahapan baru yang berkembang, kamu harus belajar gitu dengan dia sebagai sebagai sebuah rasa ketulusan, kasih sayang, dan juga pengetahuan yang tinggi. Karena kenapa akan berbeda rasanya, akan berbeda seseorang yang keilmuan seseorang yang sudah bersama, memiliki pasangan, dengan orang yang tidak. Bakalan ada kelebihannya antara orang yang memiliki pasangan dan tidak gitu. Dan mungkin saja ketahanan atau wisdomnya itu tuh lebih dari yang kamu yang masih single, maaf ya. Dan ini adalah signal bahwa ini adalah perjalanan baru gitu. Jadi kamu jangan takut untuk melanjutkan perjalanan ini, karena ini adalah walaupun ini terkoneksi dengan yang namanya kehidupan percintaan, tapi percintaan itu adalah bagian dari spirit pengajian spiritualmu. Jadi hubungan ini mungkin akan lebih mengajarkanmu tentang makna dari sebuah kehidupan begitu, sehingga kamu tidak perlu untuk mawas diri, tidak perlu untuk takut dalam menjalaninya. Yang kamu harus lakukan adalah tetap berjalaninya, dan tepiskan semua rasa kekhawatiranmu. Dan ya seperti ini jelas ya, hiduplah di momen yang saat ini. Karena kenapa, kalau ketika kita hidup di momen yang lalu itu, ketika tidak selesai dengan yang masa lalu, maka masa sekarang juga tidak mudah untuk tidak akan bisa dinikmati. Tetapi ketika kita sangat memikirkan masa depan, maka hari ini itu akan menjadi kewaswasan gitu. Jadi hari ini hanya sebagai hari ini ada sebagai tempat persinggahan, dan itu akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Oleh karena itulah kita seharusnya, kamu yang memilih file ini, nikmatilah hari ini, perjalananmu hari ini. Karena bagaimanapun semua orang, kita pasti paham bahwa today is present ya. Hari ini sebenarnya itu adalah hadiah gitu. Jadi nikmatilah apa yang diberikan semesta untuk kamu gitu. Jadi apa yang menjadi pesannya adalah bahwa ini kamu akan memasuki tahap perjalanan spiritual. Itu jalannya itu berbeda-beda, dan salah satu yang paling kuat adalah dari hubungan percintaan, hubungan dari dua orang, yaitu yang akan mengajarkan kamu banyak hal ke depannya. So, jadi jangan takut, jangan ragu-ragu, dan nikmati hari ini. Jujurlah pada diri sendiri, apa yang kamu inginkan, apa yang tidak kamu inginkan, apa yang ingin kamu tahui, apa yang tidak ingin kamu ketahui. Oke? Aku rasa sampai di sini ya untuk file pulpen biru. Sampai jumpa di di bacaan lain, and bye bye. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini untuk kalian yang pilih file dengan pulpen hitam ya, tinta hitam. Mari kita lihat sama-sama apa yang dia katakan. Itu kan, wow, sepertinya seperti
reflect. Nah, ini untuk kalian yang memilih file nomor 2 ya. Ini sangat merah-merah menyala, biru-biru, dan ya ini bagus sih. Sebentar ya, aku taruh dulu yang bagus biar kalian bisa lihat. Nah, ini dia. Jadi apa aja ada desain di sini. Nah, sorry ya, ini aku ulang lagi. Di sini ada yang pertama kayak aku bilang tadi, ada desain. Yang kedua ada bunga nasturtium. Ada bunga nasturtium, ada the Seven of Wands, ada kartu reflect ya dari oracle-nya, ada jasper. Nah, ini kristal jasper dan ini bentuknya jasper. Ini kristal jasper. Kalau aku nggak salah itu ya. Dan di sini ada dari Sufi Oracle. Ini dia ada ininya, dan ini dari kesayangan kita. Nah, kayaknya buatku ya, menurut aku pesan pada file nomor 2 ini tuh sangat jelas bahwa sebagian kalian mungkin sedang berada dalam posisi dropnya, sehingga harus diingatin lagi bahwa kalian itu adalah orang-orang yang kuat, berhak untuk bahagia, semangat gitu ya, pekerja keras, dan ini dilambangkan dengan sun, dengan sifat-sifat positifnya ya. Jadi ingatlah hal itu. Yang selanjutnya ini adalah bunga nasturtium. Seperti aku bilang tadi, itu adalah lambang dari patriotisme dan keberanian, dimana kamu harus yakin bahwa sebenarnya apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, kamu harus berani, dan kamu akan menang dan bisa menaklukkan gitu ya. Dua kartu ini adalah kartu yang memang penuh dengan yang namanya semangat. Merah dari jubah, ini jubah sang anak, juga dari bunga nasturtium. Lalu ada yang namanya Seven of Wands, Seven of Waves. Seven of Waves itu biasanya ya jadi seven of waves itu biasanya itu ada di sini dijelaskan bahwa tidak ada berkehabisan. Jadi pada dasarnya yang namanya seven of waves itu adalah sebuah tantangan atau proses yang akan berulang terus menerus begitu ya. Jadi mungkin kamu berada dalam kondisi yang sekarang memang sangat sulit gitu, atau kamu sedang berusaha untuk menyemangati diri sendiri. Jangan takut bahwa hal ini adalah hal yang lumrah sebenarnya, dan akan terjadi sangat-sangat cepat dalam hidupmu. Jadi kamu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut begitu ya. Kamu harus tetap berada pada keadaan posisimu. Jadi kamu harus bisa mempertahankan keadaan posisimu. Kamu tidak boleh lemah di sini ya. Jadi kalau ditanya yang pertama apa yang menjadi pesan dari bawah sadarmu, bahwa sebenarnya bawah sadarmu sendiri mengingatkan kamu bahwa kamu adalah orang kuat, yang ceria, dan juga penuh dengan energi positif begitu. Dan kamu tidak boleh kalah, karena kenapa? Hal-hal kesulitan mungkin yang kamu alami saat ini adalah sifatnya sementara, tidak selamanya gitu. Jadi apa yang harus kamu lakukan, kamu hanya perlu merefleksi diri begitu, berkaca, sehingga melihat untuk melihat apa yang berbeda, dimana letak kesalahan, atau dimana letak ketidakseimbangan dari apapun yang sedang kamu alami saat ini, sehingga bisa menjadi kamu lebih paham bagaimana cara bertindak dalam kehidupan gitu ya.
Di sini juga ada yang namanya Jasper. Kalian lihat ya, ini kartu Jasper yang seperti aku bilang tadi. Jasper ini adalah kristal, batu kristal yang melambangkan kekuatan, keberanian dan juga ketenangan. Ini adalah kartu yang melambangkan stabilitas emosional, serta bisa mengurangi stres untuk pada kebanyakan orang ya. Jadi memang kamu harus bukan dituntut, kamu harus sadar bahwa sebenarnya kamu adalah individu yang kuat, sehingga kamu perlu merefleksikan dirimu lagi, membangun fondasi-fondasi yang lebih kuat untuk supaya bisa bertahan begitu ya. Tidak perlu kamu khawatir. Mungkin kamu perlu sesekali, mungkin kamu perlu merayakan kebahagiaanmu. Kamu tidak perlu khawatir dengan apa yang akan datang ke depan, juga apa yang akan datang yang telah berlalu di belakang. Karena kenapa waktu itu seperti aku jelaskan tadi, memang dia tidak banyak hal dalam kehidupan itu, banyak hal dalam kehidupan itu yang memang tidak akan ada habisnya, tapi berlalu dengan begitu cepat. Orang hidup dan mati ya udah gitu aja terus nanti. Cuman sesekali kamu akan merasa kok cepat ya, kok cepat gitu. Jadi apapun ceritanya, sesekali kamu harus menghargai keadaanmu saat ini. Adakan mungkin selebrasi sekecil-kecilan atau apa. Berbahagialah untuk sesaat atas apa yang kamu capai, atas apa kebahagiaanmu, atas apa yang kamu miliki gitu. Karena kenapa, memang dari awal kamu adalah orang-orang yang memang adalah orang-orang yang positif, sehingga sebenarnya kamu perlu memahami bahwa kamu adalah magnet dari universe gitu, magnet dari kekuatan-kekuatan baik, asumsi-asumsi baik, juga energi-energi positif gitu. So pada dasarnya this universe really like you. Pada dasarnya ini adalah hal yang baik yang ada dalam dirimu. Jadi apa pesan dari bawah sadarmu? Mungkin kebanyakan beberapa di antara kalian sedang merasa frustasi atau sedang merasa berada di posisi paling bawah dalam kehidupan, sehingga perlu diingatkan lagi bahwa alam bawah sadarmu sendiri mengingatkan bahwa kamu adalah tipe orang yang kuat, yang bahagia, yang happy gitu, ya pokoknya orang yang dengan vibes positif lah, positive vibes gitu. Dan kamu sebenarnya adalah ditakdirkan untuk menjadi pemenang dan penakluk begitu. Jadi kamu tidak perlu khawatir, kamu hanya perlu memahami bahwa apapun yang terjadi saat ini dan mungkin besok itu adalah sesuatu hal yang memang berulang terjadi, tidak ada habisnya. Apa yang ada hari ini, ketika kamu merasakan kamu tidak baik, ketika kamu dihadapi dengan masalah, ingatlah bahwa itu adalah hal yang normal dalam kehidupan. Kehidupan itu sebuah fitrah yang harus kamu jalani. Karena kenapa besok, nanti, lusa dan seterusnya juga akan demikian. Hanya saja mungkin kamu merasa kamu harus paham bahwa hal-hal yang semacam itu, patah, tumbuh, silih, berganti, hilang, timbul, itu adalah hal yang paling normal di kehidupan manusia yang sifatnya tidak ada habisnya tetapi berjalan sangat cepat. Oleh karena itu yang perlu kamu lakukan adalah merefleksikan diri, melihat apa kekurangan, kelebihan, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah gitu, untuk menjadikan pelajaran. Dan kenapa? Karena sebetulnya kamu adalah orang-orang yang kuat, dan juga orang-orang yang kuat, kamu orang yang memilih file ini adalah tipe orang yang kuat dan juga tenang. Dan sudah sebaiknya kamu berbahagia dengan kehidupanmu, dengan apa yang kamu capai, apa yang kamu miliki. Karena kenapa? Pada dasarnya kalian yang memilih file ini sebenarnya adalah magnet dari semesta, magnet dari energi positif yang ada di semesta ini. Oleh karena itu ketika kamu berusaha, kamu berpikir positif, kamu berefleksi diri, kamu tentram, kamu tenang, itu akan menjadi sebuah obat dalam banyak masalah begitu. Nah, aku harap kalian mengerti ya dan paham apa yang aku jelaskan. Dan kayaknya cukup sekian, semoga ini bermanfaat untuk kalian.
Jadi semangat ya yang untuk nomor 2. And see you for the next reading. Bye bye. Nah, ini yang terakhir ya. Deck card ya, pile yang untuk kalian yang memilih pile dengan kode pulpen merah. Yuk kita lihat sama-sama. Aku taruh di sini. Setelah gitu di sini. Nah, dengan gini ya. Aku harap ini kelihatan. Nah, aku pikir untuk yang memilih file nomor 3, apa yang sebenarnya alam bawah sadarmu, apa yang seharusnya ingin mengatakan padamu, dan apa yang seharusnya kamu tahu saat ini adalah bahwa kamu memang diharuskan untuk berbicara terang-terangan gitu ya, mengeluarkan unek-unek lebih ininya, lebih tepatnya. Untuk bacaan lebih lanjut sebentar ya, aku atur kata-katanya dulu biar aku mudah menyampaikan kepada kalian. Jadi buat yang pilih file nomor 3 ini, bukan file nomor 3 dengan lambang pulpen merah ini, sebenarnya dia lebih kalian ini lebih sering berhubungan dengan sesuatu yang tinggi. Bisa aja dilihat ini ada Six of Clutch, ada awe gitu, sesuatu yang berada tinggi dari kita gitu. Dalam artian apa? Ini bisa saja cita-cita atau memang kemampuan yang lain gitu, kemampuan spiritual. Dan ini sangat jelas sekali bahwa dari awal dari Two of Wands gitu ya. Dan di sini ada Morning Glory, ada Stick of Clouds, ada Awe, ada Herkimer Diamond sama Speak Out, semuanya itu tuh sejalan. Jadi biar aku biar aku jelasin bahwa yang pertama, kebanyakan orang-orang yang memilih pada pile ini adalah kalian yang memiliki bakat clairvoyance. Dalam artian bakat clairvoyance bisa mentetering ke kejadian yang lebih jauh, dan juga bisa berbicara dengan entitas-entitas di atas kita seperti roh atau malaikat, tidak ya, tapi memang energi-energi baik demikian, bisa ketering ke masa depan. Dan ini juga kartu Two of Wands itu melambangkan perencanaan masa depan dan ya sesuatu yang berhubungan dengan the future. Sesuatu yang berhubungan dengan future, kemajuan dan keputusan. Ini juga menandakan peluang baru juga sih. Cuman ini ketika aku lihat dari kartu-kartu yang sejenisnya ini ke depannya, ini dibantu dengan dibantu dengan kartu selanjutnya. Ini ada Morning Glory gitu ya. Morning Glory ini adalah lambang infinity sebenarnya, keabadian, kelahiran kembali, ketahanan gitu. Dan ini juga sebagai lambang dari cinta yang yang sementara gitu, karena makannya di pagi hari dan ininya di sore hari ya. Juga apa yang perlu kamu ketahui bahwa ini seperti aku bilang tadi, ini lebih berhubungan dengan sesuatu yang lebih tinggi, awan, pencapaian, angan-angan gitu ya, sehingga tidak bisa dipegang. Jadi kamu harus berhati-hati dengan apa yang sedang kamu pikirkan saat ini. Kamu yakini, refleksi lagi, ingat lagi, kemungkinan besar mungkin itu adalah hanya angan-angan semata, dan kamu harus tahu sampai mana kamu bisa mengkondisikan angan-anganmu tersebut. Lalu di sini ada juga may you see the sublime in the everyday gitu kan.
itu ada lambang apa namanya, awe itu seperti ini sih, apa aku bilang, takjub, takjub, kagum, tetapi dibarengi dengan perasaan yang hormat begitu, hormat, rasa kagum terhadap sesuatu yang agung gitu. Ini adalah tipe-tipe pemuja. Kalau maksudnya bukan memuja untuk kekayaannya ya, bukan untuk memuja kekayaan gitu. Ini adalah tipe-tipe orang yang suka memuja gitu, pengagum rahasia, demikian memuja seorang. Dan aku lupa di sini ada juga Six of Clouds, ada juga maksudnya bukan Six of Clouds, bisa dia dikatakan kalau dalam tarot asli mungkin representasinya adalah Six of Wands gitu ya. Dalam artian ini representasi dari ekspektasi sosial itu tuh lebih besar begitu, sehingga menjadi the burden gitu. Lalu ada Herkimer Diamond. Ini adalah kartu penyelarasan peningkatan energi spiritual. Ya seperti aku bilang tadi itu, ini adalah sering digunakan Herkimer Diamond ini sebagai perantara ini sih untuk komunikasi dengan arwah-arwah yang lebih tinggi gitu. Speak out, communication. Ya intinya di sini adalah komunikasi. Jadi sebenarnya apa pesan yang harus kamu tahu, yang alam bawah sadarmu itu tuh sebenarnya ingin mengatakan kepadamu adalah bahwasanya untuk perencanaan itu, untuk perencanaan yang besar gitu ya. Bentar. Untuk perencanaan yang besar, untuk bahwa di sini ada yang namanya kerapuhan begitu. Kamu harus paham bahwa boleh saja apa saja yang kamu lakukan saat ini mungkin saja itu bukanlah kemungkinan itu hanyalah angan-anganmu semata, demikian ya. Jadi sehingga kamu dituntut untuk lebih berhati-hati begitu. Jadi di sini ada juga Six of Wands, itu ada yang namanya kekaguman gitu. Tiap-tiap yang jadi intinya di file nomor 3 ini aku agak kesulitan membicarakannya ya. Yang pertama bahwa jangan terlalu banyak angan-angan begitu. Bukan jangan terlalu banyak angan-angan, jadi bahwa kamu harus paham siapa yang kamu hadapi, apa yang kamu impikan gitu, apa yang kamu rencanakan gitu. Karena kebanyakan di sini adalah sesuatu yang tidak nyata, yang memang sulit untuk direalisasikan, demikian ya. Bisa saja itu karena terlalu tinggi atau memang hal yang tidak mungkin dilakukan, demikian. Jadi untuk beberapa kalian juga terjebak dalam ini ya, dalam istilahnya dalam pekerjaan atau juga dalam hubungan percintaan yang itu tuh istilahnya kayak ngecat langit gitu, dalam artian keinginanmu itu tuh terlalu tinggi untuk dicapai ya. Tapi di sini juga ada indikasi bahwa seharusnya kamu juga harus berbicara gitu ya, komunikasikan gitu. Jadi dalam artian bahwa angan-angan yang tinggi tadi, perasaan yang tinggi gitu, kekaguman itu tuh gak bakal kesampaian, gak bakal diterima pesannya kalau kamu gak bisa ngomong gitu. Jadi berbicaralah, walaupun kemungkinannya adalah tidak berhasil begitu, rencana-rencanamu, apapun pikiran-pikiranmu gitu. Jadi berbicaralah, kamu harus mengeluarkan semuanya hal itu. Jangan kamu simpan untuk waktu yang lama dengan tempat yang berbeda gitu. Carilah sebuah media atau seseorang yang bisa mendengarkan kamu berbicara. Karena apapun ceritanya di sini, ini agak kesusahan ya aku ngejelasin nomor 3, karena pada dasarnya yang perlu kamu ketahui bahwa adalah bisa saja kamu
berhadapan dengan sesuatu yang lebih tinggi dari apa menjadi kemampuanmu. Dan ini bisa juga dalam artian ini adalah upaya dorongan untuk kamu terus maju dengan apa yang kamu ingin capai. Ada dua, ada satu. Tadi aku mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang kayak definisinya itu tuh negatif ya, tapi itu sebagian orang, tapi sebagian lagi ini juga ada sebagai tanda bahwa sebagian dari kalian memang harus melakukan, harus mengatakan apa yang ingin kalian capai, siapa yang ingin kalian hadapi, siapa yang ingin kalian bersamai dengan mereka. Karena di sini pada dasarnya adalah energi baik, vibe baik itu gini, kamu akan menjadi apa yang kamu kerjakan hari ini, apa yang kamu pikirkan hari ini, apa yang kamu what you decide today gitu ya. Jadi kamu mungkin 5 tahun ke depan adalah hasil dari apa kamu hari ini gitu. Jadi ini terbagi dua ya. Ada sebagian orang yang ini apa yang harus diketahui bahwa kamu harus hati-hati dengan angan-angan tinggimu, dengan orang-orang yang kamu pikir kamu akan bisa mendekatinya, yang kamu kagumi gitu ya. Karena kemungkinan maaf, karena kemungkinan itu adalah hanya angan-angan belaka begitu. Dan sementara untuk sebagian orang lain gitu memang harus dikatakan bahwa apa yang menjadi hal-hal yang ingin dia katakan, yang ia impikan, sekalipun itu kemungkinan tidak masuk akal gitu ya. Karena kenapa? Karena realitas itu membentuk energi itu akan membentuk realitas dan reality. Dalam artian begini, ketika kamu selalu bertindak seperti apa yang kamu yang seharusnya hal itu terjadi gitu, lama-lama walaupun kamu tidak suka, walaupun kamu tidak sanggup, kamu akan bisa mencapai di titik itu gitu. Itu adalah salah satu cara menarik apapun yang ingin kamu mau gitu ya. Karena ya untuk yang sebagian kedua ini adalah bahwa kekuatan kekuatan yang energi, lagi-lagi kita berbicara energi di file 3 ini. Energi yang besar itu, energi bisa kekuatan itu bisa menyapu, membasuh semua energimu gitu. Jadi hati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu pikirkan untuk ke depan gitu ya, apa yang kamu cita-citakan, demikian, dan bagaimana kamu menyikapi realitas gitu. Jadi yang sebenarnya kamu harus tahu bahwa pada dasarnya untuk yang memilih file 3 ini secara kepribadian, mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan clairvoyance ya. Clairvoyance-nya bagus, sense-nya bagus gitu. Dan ada sebagian orang yang memang disuruh untuk berwanti-wanti dengan angan-angan dan pikiran-pikiran dan hayal-hayalan, dan sebagian lagi memang harus dibicarakan dan direalisasikan dalam kehidupan nyata. Segampang ini, ketika kamu ingin, misalkan kamu pengen jadi artis gitu ya, tapi kamu malu-malu, tapi ketika kamu bisa lebay dan kamu bisa show off seperti layaknya artis di kehidupan nyata, lama-lama juga orang akan berpikir bahwa kamu adalah artis, demikian. Nah, itu contoh kecil ya. Jadi file nomor 3 ini agak unik dari nomor 2 yang nomor 1 tadi, tapi ya demikianlah. Sesuaikan kembali dengan keadaanmu saat ini, apa yang menjadi apa yang menjadi pesan dari alam bawah sadarmu. Oke ya, aku harap kalian mengerti pembicaraan kita hari ini, dan see you for the next reading. Sampai jumpa semuanya.